Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Roni Basirun selaku penguji 1 dan Ibu Ani Widestuti selaku penguji 2 yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, saya Vicky Nur Aida, NIM 1710711033. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Edukasi Online terhadap Pengetahuan dan Sikap dalam Penerapan Protokol Kesehatan pada SMA N92 Jakarta. Pertama, bab 1 yang berisikan latar belakang penelitian saya. Latar belakang penelitian saya, menurut WHO, dunia sedang digemparkan dengan bencana non-alam dengan adanya wabah coronavirus disease 2019 yang biasa kita sebut COVID-19. COVID-19 ini menyebar sangat cepat dan sangat tinggi sekali dan telah menyebar ke seluruh dunia. Menurut WHO 2021 per 4 April 2021, COVID telah menyebar ke beberapa negara, sekitar 223 negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 129.902.402 kasus. Dan COVID telah menyebar di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 1.527.524 kasus. Saat ini Indonesia sudah terdapat 34 provinsi yang terpapar kasus COVID-19, termasuk DKI Jakarta. DKI Jakarta ini merupakan daerah dengan jumlah kasus terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 379.691 kasus. Nah, dan merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang banyak dan sangat padat dengan jumlah 15,94 ribu jiwa. Menurut segala, lingkungan dengan jumlah penduduk yang padat dan dengan mobilitas yang tinggi akan berisiko dengan penyebaran virus yang tinggi. COVID-19 ini dapat menyerang tidak mengenal kelompok usia. Menurut WUDKK 2020, anak dan remaja kelompok umur lebih dari 12-18 termasuk ke dalam kelompok usia yang sangat berisiko sekali terhadap penularan COVID-19. Nah, banyak sekali pada masa new normal ini anak dan remaja dengan rentang usia 15-25 tahun mengalami penyakit dengan COVID akibat dari seringnya pergi bersama teman sebayanya untuk nongkrong di kafe dengan tidak menerapkan protokol kesehatan, meliputi tidak menjaga jarak, menimbulkan kerumunan, dan melepas masker saat berbicara satu sama lain dengan jarak yang dekat. Padahal masa new normal ini merupakan masa di mana kita dapat beraktivitas dengan normal tetapi tidak melupakan protokol kesehatan. Hal tersebut sangat dibutuhkan pengetahuan dan sikap yang baik untuk yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal itu maka dibutuhkan pengetahuan dan sikap yang baik supaya protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tidak mengalami peningkatan setiap harinya. Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan edukasi melihat pengaruhnya terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Rumusan masalah pada penelitian ini, menurut Wijayanto, pada masa new normal ini remaja banyak sekali yang terpapar COVID karena kebiasaan nongkrong dengan teman sebayanya di kafe dengan melepas masker, berkerumun, tidak menjaga jarak. Peneliti ingin meneliti di daerah Jakarta dan ingin meneliti di sekolah SMA N92. Peneliti juga telah melakukan studi pendahuluan yang dimana didapatkan informasi bahwa daerah Jakarta ini merupakan daerah perkotaan yang sangat padat penduduknya, di mana berisiko penyebaran COVID-19 yang tinggi. Letak SMA N92 yang dekat sekali dengan rumah-rumah warga memungkinkan risiko penularan COVID sangat tinggi. Dan peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa warga sekitar yang rumahnya dekat dengan SMA N92 Jakarta, dan peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu siswa. Narasumber satu mengatakan bahwa banyak warga positif COVID-19 yang rumahnya berada di sekitar SMA 92 Jakarta, dan narasumber 2 mengatakan juga banyak sekali siswa yang rumahnya berada di sekitar wilayah SMA 92 Jakarta. Hasil wawancara kepada salah satu siswa, mereka mengatakan sering sekali berkumpul dengan teman-temannya untuk belajar bersama ataupun melakukan pembelajaran jarak jauh secara bersamaan di kafe atau di tempat-tempat
angkringan lainnya. Dan mereka juga mengatakan terakhir mendapatkan edukasi sekitar 1 tahun yang lalu dan sebanyak 1 kali. Oleh karena itu, peneliti ingin lebih menggali alasan penyebab tidak menerapkan protokol kesehatan dan ingin memberikan edukasi dengan protokol kesehatan agar menambah pengetahuan dan meningkatkan sikap sebagai pencegahan COVID-19. Tujuan penelitian ini secara umum untuk mengetahui pengaruh edukasi dengan metode daring tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 pada siswa SMAN 92 Jakarta. Tujuan penelitian secara khusus untuk mengetahui gambaran tentang karakteristik responden berupa usia dan jenis kelamin, mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap dalam penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19, lalu mengetahui pengaruh edukasi dengan metode daring terhadap pengetahuan dan sikap terkait penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19, dan mengetahui pengaruh karakteristik responden terhadap pengetahuan dan sikap dalam penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Manfaat penelitian ini bagi siswa SMA, siswa dapat menerapkan dengan baik pada masa new normal agar tetap selalu mengenakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dengan orang lain kurang lebih 1 meter, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer sehabis megang benda sekitarnya. Bagi pihak sekolah SMA, sekolah dapat terus mengedukasi siswanya terkait penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 pada masa new normal. Sekolah juga dapat mengedukasi siswa agar tidak berperilaku acuh yang berdampak pada kesehatan dirinya dan orang lain. Manfaat bagi peneliti, menambah pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian yang bisa bermanfaat, serta menjadi acuan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menganalisis masalah atau isu yang terjadi. Bagi pihak UPNVJ, diharapkan instansi dapat memperbarui kurikulum terkait masalah yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya bab 2 yang berisi pembahasan. Di sini peneliti ingin membahas tentang COVID-19 yang berisikan pengertian, penyebab, manifestasi klinis, cara penularan, dan cara pencegahan. Lalu peneliti juga membahas tentang protokol kesehatan, di mana berisi tentang pengertian protokol kesehatan, lalu membahas protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun, menjaga daya tahan tubuh, dan menerapkan etika batuk dan bersin. Peneliti juga membahas tentang pengetahuan yang berisikan pengertian pengetahuan, tingkat pengetahuan, dan pengetahuan COVID-19. Lalu peneliti juga membahas tentang sikap, di mana sikap ini berisi tentang pengertian sikap, tingkat sikap, lalu sikap terhadap pencegahan COVID-19. Di sini peneliti juga membahas tentang edukasi, di mana menurut KBBI, edukasi sendiri yaitu sama dengan pendidikan. Maka peneliti membahas tentang pengertian dari edukasi, lalu pilar pendidikan, metode pendidikan, media pendidikan, manfaat media pendidikan, lalu jenis media pendidikan. Peneliti juga membahas tentang konsep remaja yang berisi fase remaja dan karakteristik remaja. Lalu peneliti juga membahas konsep pembelajaran daring. Selanjutnya kerangka teori, di mana kerangka ini berisi tentang teori-teori yang akan dibahas. Di sini peneliti membuat membahas tentang edukasi COVID yang berisikan pengertian COVID, penyebab COVID, tanda gejala COVID, cara penularan COVID, cara pencegahan COVID, dan protokol kesehatan yang meliputi memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, edukasi ini diberikan kepada siswa kelas 10 dan kelas 11 SMAN 92 Jakarta terhadap pengetahuan dan sikap terkait protokol kesehatan dalam pencegahan COVID dengan karakteristik usia dan jenis kelamin. Lalu bab 3 yang berisikan metodologi penelitian. Di sini ada kerangka konsep, di mana kerangka konsep ini untuk yang berisikan tentang variabel-variabel yang dihubungkan. Ya, di sini ada variabel independen berupa edukasi penerapan protokol kesehatan yang akan diteliti dan dihubungkan dengan variabel dependen berupa pengetahuan dan sikap terkait penerapan protokol kesehatan. Di sini juga terdapat variabel perancu yang akan diteliti dan dihubungkan, yaitu berupa karakteristik usia dan jenis kelamin yang akan diteliti dan dihubungkan terhadap variabel dependen pengetahuan sikap terkait penerapan protokol kesehatan. Lalu definisi operasional. Di sini terdapat variabel edukasi dengan definisi proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang, di mana pemerintah telah menetapkan kebijakan social distancing untuk membatasi interaksi manusia. Maka pembelajaran daring dapat dijadikan solusi karena merupakan pembelajaran yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan alat ukur PPT dan video edukasi, dengan hasil ukur sebelum diberikan edukasi pretest, sesudah diberikan edukasi post-test. Skala ukurnya merupakan nominal, lalu variabel pengetahuan
yang merupakan hasil tahu yang didapatkan oleh seseorang. Dengan alat ukur kuesioner, hasil ukurnya merupakan kategori pengetahuan baik jika skor lebih dari sama dengan min atau median, pengetahuan kurang jika skor kurang dari sama dengan min median, dengan skala ukur ordinal. Lalu variabel sikap merupakan respon tertutup seorang terhadap rangsangan yang melibatkan faktor opini dan faktor emosional. Digunakan alat ukur kuesioner dengan hasil ukur dengan kategori sikap baik jika skor lebih dari sama dengan min median, sikap kurang baik jika skor kurang dari sama dengan min median. Skala ukurnya merupakan ordinal. Lalu variabel usia, lama waktu hidup sejak manusia dilahirkan, dengan alat ukur kuesioner, hasil ukurnya kategori 11 sampai 14 tahun, 14 sampai 17 tahun, dan 17 sampai 20 tahun. Skala ukurnya adalah ordinal. Dan variabel jenis kelamin, ciri fisik yang membedakan antara dua makhluk hidup sebagai laki-laki dan perempuan, alat ukur yang digunakan kuesioner, hasil ukuran merupakan kategori laki-laki dan perempuan, skala ukurnya adalah nominal. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada HA, yaitu adanya pengaruh pemberian edukasi dengan metode daring terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap dalam penerapan protokol kesehatan sebagai pencegahan COVID sebelum dan setelah diberikan edukasi. Lalu H0-nya tidak adanya pengaruh pemberian edukasi dengan metode daring. Desain penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan one group pretest post-test, di mana peneliti ingin mengetahui adakah pengaruh terhadap satu kelompok yang akan diberikan perlakuan dengan sebelumnya diberikan pretest kuesioner pretest, lalu diberikan intervensi edukasi, lalu setelah itu diberikan kuesioner post-test. Lokasi penelitian tersebut di SMAN 92 Jakarta Utara. Waktu pelaksanaannya persiapan dari bulan Februari sampai Maret 2021, pelaksanaannya April-Juni 2021. Populasinya siswa atau siswi kelas 10 dan 11 SMAN 92 Jakarta yang berjumlah 125 orang. Sampel yang diambil menggunakan teknik sampel probability sample, di mana populasi berkesempatan untuk menjadi sampel dengan teknik cluster sampling, karena pengambil sampelnya itu berdasarkan gugus, yaitu kelas 10, 11, dan 12, lalu menggunakan perhitungan sistematis dan mendapatkan kelas 10 dan kelas 11. Untuk mengambil sampel per kelasnya menggunakan simple random sampling, menggunakan kocokan dengan urutan absen dalam kelas. Perhitungan sampel didapatkan dengan rumus Lovin, yaitu 96 orang, hasil dropout-nya 10, lalu total sampel yang diambil ada 106 orang. Lalu instrumen yang digunakan merupakan instrumen tidak baku dengan kategori kuesioner A, yaitu identitas responden, nama, jenis kelamin. Kuesioner B, yaitu mengukur tingkat pengetahuan seputar COVID-19 sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Lalu kuesioner C untuk mengukur sikap yang akan dilakukan terkait penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID. Etika penelitian, yang pertama, respect for human dignity, yaitu peneliti harus menjunjung tinggi hak kebebasan pada pihak yang akan diteliti untuk menentukan keputusan apakah bersedia menjadi responden tanpa ada unsur paksaan. Lalu kedua, respect for privacy and confidentiality, yaitu individu berhak atas privasi dan kebebasan individu dalam menyampaikan informasi. Lalu yang ketiga, respect for justice and inclusiveness, yaitu prinsip adil, bahwa penelitian harus dilakukan secara terbuka, jujur, agar responden merasa tidak ada yang dirahasiakan. Lalu selanjutnya, balancing harms and benefits. Penelitian harus memperhitungkan manfaat semaksimal mungkin bagi responden pada umumnya. Peneliti juga meminimalisasi hal merugikan bagi responden. Penelitian harus dapat mencegah atau paling tidak mengurangi rasa sakit, cedera, dan lain-lain. Lalu pengumpulan data. Pengumpulan data ini terdiri dari tahap persiapan pengumpulan data. Nah, tahap persiapan pengumpulan data, memahami karakteristik responden, lokasi penelitian, mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, dan menyusun rencana penelitian dengan membuat proposal, menyusun instrumen penelitian, melakukan sidang proposal, mengurus perizinan penelitian, dan membuat jadwal pemberian terkait edukasi. Tahap pelaksanaannya yaitu peneliti menjelaskan secara singkat dan jelas tentang manfaat dan tujuan diadakannya penelitian, lalu memberikan penjelasan mengenai tata cara pengisian kuesioner pretest. Selanjutnya peneliti membagi lembar pernyataan
informed consent, lalu kuesioner pretest melalui G-form. Setelah itu responden menyetujui pernyataan persetujuan, dan kemudian responden setelah mengisi kuesioner pretest. Setelah itu peneliti mengumpulkan kuesioner sesuai target, lalu dilakukan intervensi berupa edukasi online dan pengisian kuesioner post-test. Tahap akhir, setelah semua data terkumpul melalui pretest dan post-test, dilakukan editing, coding, dan entry data. Kemudian dilakukan analisis data menggunakan program komputer. Lalu selanjutnya pengolahan data, yaitu editing. Nah, pada tahap editing ini, penelitian tahap pertama, di mana hasil wawancara dan angket yang dikumpulkan melalui kuesioner perlu dilakukan editing. Jika masih ada data yang tidak lengkap dan tidak memungkinkan melakukan wawancara ulang, kuesioner tersebut dikeluarkan. Lalu tahap kedua, coding, di mana tahap coding merupakan tahap pengkodean setelah tahap pengecekan kuesioner terhadap variabel untuk memudahkan peneliti dalam mengelola data yang akan dimasukkan ke komputer. Lalu selanjutnya processing, di mana setelah semua kuesioner mengisi dengan benar dan pengkodean pada jawaban pada aplikasi pengelolaan data SPS di komputer, maka dilakukan processing dengan memasukkan data agar dapat dianalisa. Selanjutnya cleaning adalah pengecekan kembali data yang sudah untuk menghindari kesalahan pada saat memasukkan data. Selanjutnya uji validitas. Uji validitas merupakan kuesioner yang digunakan dapat mengukur variabel yang akan diukur peneliti dengan menggunakan rumus product moment. Nah, kuesioner yang dibuat oleh peneliti merupakan kuesioner tidak baku yang berisikan tentang pengetahuan COVID-19 dan sikap terkait penerapan protokol kesehatan. Nah, peneliti akan melakukan uji validitas di SMAN 75 Jakarta. Karena setiap kuesioner memiliki perbedaan karakteristik setiap pembuatannya. Lalu setelah melakukan uji validitas, dilakukan uji reliabilitas, di mana untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dengan rumus Cronbach-Alpha. Nah, dengan kriteria hasil pengukuran uji Cronbach-Alpha, yaitu 0,00 sampai 0,199, tingkat reliabilitas sangat rendah. 0,200 sampai 0,399, tingkat reliabilitas rendah. 0,400 sampai 0,599, tingkat reliabilitas cukup tinggi. 0,000 sampai 0,799, tingkat reliabilitas tinggi. Lalu 0,800 sampai 1, tingkat reliabilitas sangat tinggi. Selanjutnya ada analisa univariat, di mana analisa univariat ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel. Di sini terdapat variabel karakteristik dengan subvariabel usia dan jenis kelamin, dengan jenis data kategorik, skala data ordinal, usia ordinal, jenis kelamin nominal, yang menghasilkan distribusi persentase. Lalu variabel dependent, subvariabel pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi edukasi, jenis datanya kategorik, dan skala data ordinal menghasilkan distribusi persentase. Dan variabel dependent, subvariabel sikap sebelum dan sesudah intervensi edukasi, jenis datanya kategorik, skala data ordinal yang menghasilkan distribusi persentase. Selanjutnya analisa bivariat, di mana analisa yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga memiliki hubungan dan berkorelasi. Nah, di sini menggunakan uji t-test, karena untuk mengetahui adakah perbedaan sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Nah, di sini terdapat variabel karakteristik responden usia, yang dihubungkan dengan variabel dependent, pengetahuan sebelum dan setelah intervensi edukasi, dan sikap penerapan sebelum dan setelah intervensi edukasi yang berjenis data kategorik, di mana akan menggunakan jenis uji t-test. Di sini juga terdapat variabel karakteristik responden jenis kelamin yang dihubungkan dengan variabel dependent pengetahuan sebelum dan setelah intervensi edukasi dan sikap sebelum dan sesudah intervensi edukasi yang berjenis data kategorik, di mana akan menggunakan uji t-test. Dan variabel independen edukasi yang dihubungkan dengan pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi edukasi dan sikap sebelum dan sesudah intervensi edukasi yang berjenis data kategorik, di mana akan menggunakan jenis data t-test. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Bapak dan Ibu dapat mengerti apa yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.